Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya coba untuk menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk membuat bab pendahuluan skripsi maupun tesis ataupun disertasi. Ini versi pengalaman kami. Jadi bisa saja versi ini akan berbeda dengan pandangan-pandangan dari dosen maupun pembimbing kawan-kawan sekalian. Namun paling tidak dengan adanya eh, versi ini ataupun alur panduan pembuatan pendahuluan ini bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi. Oke, ada beberapa hal ketika kita membuat bab pendahuluan. Bab pendahuluan ini berisi dari latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, berdasarkan dari pengalaman kami, dalam membuat latar belakang penelitian, ini harus berdasarkan atau berisi dari evidence base. Evidence base ini merupakan data dan fakta. Jadi, antara data dan fakta itu harus saling mendukung. Apa itu data? Data ini merupakan hasil dari survei pendahuluan, ya, primer maupun sekunder. Primer ini biasanya berasal dari lokasi penelitian yang memang dari sumber penelitian. Fakta biasanya ini dari pengamatan-pengamatan yang ada di lapangan. Seperti itu. Jadi dalam latar belakang tidak perlu bertele-tele, tidak perlu kebanyakan teori. Ini sering terjadi. Jadi pada latar belakang penelitian itu tidak boleh ataupun tidak boleh terlalu banyak teori-teori, namun harus diperkuat data dan fakta. Data dan fakta juga dapat diperkuat dengan adanya riset-riset terdahulu. Misalnya, riset terdahulu menunjukkan bahwa seperti itu. Jadi ada pembandingan, perbandingan antara riset terdahulu. Seperti itu. Nah, dalam latar belakang, hindari adanya gunting tempel. Apa itu gunting tempel? Gunting tempel ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa. Biasanya ada data ditempel. Jadi data dimasukkan. Padahal data itu tidak relevan dengan kondisi. Jadi untuk meminimalisir adanya gunting tempel data, maka mahasiswa harus menjelaskan data yang ditempel itu apa dan dikaitkan dengan fakta, dikaitkan dengan sebuah kondisi. Seperti itu. Jadi hindari gunting tempel data, di mana hanya masukkan data tanpa mempertimbangkan kebermanfaatannya. Jadi tidak perlu data itu terlalu banyak, tidak perlu. Tidak perlu Anda yang penting datanya banyak, tidak perlu. Yang paling penting itu adalah datanya ada, Anda dapat menjelaskan sebuah masalah. Jadi dibuat secara ringkas, ya, agar to the point apa masalahnya. Selanjutnya, dalam pendahuluan atau latar belakang, di setiap paragraf ini harus ada kalimat penghubung. Ya, kalimat penghubung untuk menjelaskan antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya. Dan biasanya kalimat penghubung itu terletak di akhir paragraf sebelumnya. Misalnya, paragraf satu, paragraf satu itu menjelaskan mengenai masalah diabetes mellitus di Indonesia. Nah, paragraf kedua menjelaskan terkait diabetes mellitus di Kalimantan Timur. Nah, berarti harus menjelaskan dulu di akhir paragraf satu itu dijelaskan bahwa Kalimantan Timur merupakan apa gitu ya, katakanlah merupakan salah satu provinsi yang terletak di Indonesia dan sebagainya. Baru menjelaskan kasusnya diabetes di Kaltim seperti apa, seperti itu. Terus, upayakan ide pokok kalimat itu ada di awal paragraf. Ya, jadi upayakan
Di awal paragraf itu ada ide pokok kalimat. Jadi ketika orang membaca, dia tahu bahwa apa isi dari paragraf itu. Jadi Anda harus bisa eh, bukan membandingkan. Anda harus bisa membuat perbedaan. Setiap paragraf itu harus ide pokoknya masing-masing. Paragraf satu ide pokoknya katakanlah masalah diabetes di Indonesia. Paragraf kedua masalah diabetes di Kaltim. Jadi gitu. Jadi ide pokok itu jangan dicampur-campur. Jadi satu paragraf satu ide pokok. Yang keenam, paragraf itu harus tersusun rapi. Ya, harus tersusun rapi. Jadi begini, jadi sebelum Anda menulis sebuah pendahuluan atau latar belakang, silakan Anda tentukan dulu paragraf satu isinya apa, paragraf 2 isinya apa, paragraf 3 isinya apa, dan seterusnya. Contohnya, paragraf satu ini menjelaskan mengenai masalah variabel terikat di internasional, secara internasional, misal seperti itu. Paragraf yang kedua menjelaskan evidence based data dan fakta mengenai masalah secara nasional. Yang ketiga, yang ke C, paragraf yang ketiga misalnya menjelaskan masalah evidence based di provinsi terkait. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa setiap paragraf ini harus ada kalimat penghubungnya. Anda tidak bisa hanya langsung jelaskan internasional, langsung nasional nggak bisa. Tapi di akhir paragraf satu itu ada penghubung ke menjelaskan masalah nasional. Seperti itu. Nah, ini yang terpenting lagi. Sebetulnya dalam membuat latar belakang itu juga tidak mengharuskan mengerucut. Harus internasional, nasional, wilayah, nggak harus juga. Anda boleh saja menjelaskan variabel terikat masalah di lokasi riset boleh. Namun, pembahasannya harus detail. Agar terencana, maka Anda harus menulis paragraf satu apa yang mau dibahas, paragraf kedua apa, dan tidak boleh mengulang. Misalnya gini, paragraf satu membahas internasional, paragraf kedua nasional, paragraf ketiga nggak boleh Anda membahas internasional lagi. Jadi harus harus mengerucut kalau kalau misalnya Anda mengacu pada mengerucut tadi agar tidak bertele-tele dan tidak berbolak-balik seperti itu. Terus selanjutnya di paragraf selanjutnya Anda menjelaskan kenapa Anda memilih variabel bebas dalam riset. Jadi paragraf yang awal-awal itu menjelaskan variabel terikat. Terus paragraf selanjutnya ini jangan lupa menjelaskan variabel bebas. Kenapa Anda memilih variabel bebas tersebut? Harus ada alasannya. Dibuktikan dengan data, fakta, dan eh, riset terdahulu. Terus selanjutnya menjelaskan kenapa Anda memilih kelompok riset tersebut. Misalnya, Anda meneliti diabetes mellitus pada anak, misalnya ya pada anak-anak. Anda harus jelaskan kenapa Anda memilih kelompok anak. Itu harus jelas. Ya. Nah, selanjutnya, setelah Anda membuat paragraf satu, 2, dan selanjutnya, baru Anda jelaskan apa research gap-nya. Research gap itu adalah apa perbedaan penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya. Misalnya, penelitian sebelumnya, diabetes mellitus hanya diteliti pada kelompok lansia. Sangat jarang penelitian pada anak-anak. Nah, itu adalah research gap. Jadi, research gap itu adalah penelitian yang belum terjawab dan itu merupakan sebuah keterbaruan. Itu harus ada ya untuk meyakinkan bahwa penelitian penelitian Anda itu penting kayak gitu. Terus jangan lupa mencantumkan tujuan penelitian. Jadi di akhir latar belakang, paling akhir tujuan penelitian itu harus ada. Terus selanjutnya, ketika Anda membuat tujuan khusus, silahkan jelaskan mulai dari analisis deskriptif dulu. Jadi misalnya Anda punya 3 variabel, 2 variabel bebas, 1 variabel terikat. Anda jelaskan dulu. Yang pertama mendeskripsikan variabel bebas satu. Yang kedua mendeskripsikan variabel bebas yang kedua. Yang ketiga mendeskripsikan variabel bebas yang ketiga. Namun variabel terikat. Ya. Terus selanjutnya dalam tujuan penelitian itu juga dicantumkan tujuan inferensialnya. Jadi misalnya mengetahui hubungan antara variabel bebas satu dan variabel terikat.
Yang kedua, meneliti hubungan, mengungkap hubungan variabel bebas yang kedua terhadap variabel terikat. Seperti itu. Jadi, tujuan khusus penelitian ini berkaitan dengan variabel yang Anda teliti. Jadi, jangan sampai keluar dari variabel yang diteliti. Yang kedelapan, yang terakhir, dalam pendahuluan ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini silahkan yang lebih aplikatif. Misalnya, untuk mahasiswa. Mahasiswa buat apa sih? Oh, buat tugas akhir. Nah, itu. Jadi, lebih aplikatif. Jangan bertele-tele. Terus, dan memberikan manfaat penelitian ini juga harus menyesuaikan target. Misalnya, penelitian Anda ini kok tidak menyasar universitas, maka nggak usah ditulis. Jadi jangan latah. Oh, kakak tingkat dulu ada menyantumkan universitas, Pak. Misal seperti itu. Nah, Anda, riset Anda betul nggak ini bermanfaat ke universitas? Misal seperti itu. Jadi manfaat penelitian tulis seaplikatif mungkin. Jadi ketika orang membaca, tahu manfaatnya apa. Seperti itu. Ya. Baik, semoga bermanfaat video ini dalam membuat pendahuluan dari latar belakang, terus tujuan, ya, dan manfaat penelitian. Ya. Semoga bermanfaat dan semoga tugas akhir Anda dapat mudah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.